Sekarang saya dapat tugas nih dari Bu Dekan. Tugasnya ini berat betul, Bu. Meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan bahasa dan sastra. Yang diundang adalah sarjana ekonomi. Ketemunya di sini sarjana sastra, sarjana bahasa. Jadi saya ini kayak menggarami air laut sebetulnya di tempat ini, Bu. Jadi saya akan mulai dengan menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya terima ini sebagai panggilan ke kampung halaman sendiri. Jadi pulang kampung nih. Dan tentang cinta tanah air ini harus ditumbuhkan. Memang kita harus memiliki rasa cinta dan kecintaan kita pada Indonesia haruslah cinta yang tanpa syarat. Jangan kita mencintai Indonesia dengan syarat. Cintailah Indonesia tanpa syarat. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, cinta kita pada Indonesia tidak pernah berkurang, apalagi padam. Karena kadang-kadang boleh tepuk tangan, Pak. Ya, kadang-kadang kalau kondisi kita lagi buruk, terus ada pernyataan mau ganti warga negara. Mau pindah aja kemana. Loh, memangnya cinta sama Indonesia pakai syarat gitu. Jangan, cintailah Indonesia tanpa syarat. Dan apabila kita bekerja dengan rasa cinta, maka kita akan kerjakan itu sepenuh hati. Dan bekerja untuk Indonesia adalah juga mengembalikan yang kita sudah dapat dari Indonesia. Kita yang berada di sini adalah pribadi-pribadi dapat manfaat yang luar biasa dari Republik ini. Adik-adik yang bisa kuliah di sini, Anda dapat banyak sekali Republik ini dengan segala macam permasalahannya. Dengan berbagai masalahnya. Tapi kita merasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Nah, dalam konteks itu, bahasa di Indonesia ini luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena bahasa ini lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini esensi identitas keindonesiaan kita. Yang di dalam mungkin bahasa-bahasa lain tidak seperti itu. Tapi untuk Indonesia itu khas. Ada soal bahasa tadi. Jadi bahasa Indonesia ini buat kita di Indonesia ini adalah wadah pembawa sejarah, wadah pembawa nilai, dan cara kita memandang dunia. Bahasa nasional kita ini, bahasa Indonesia, menyatukan kita semua di seluruh penjuru tanah air. Saya membayangkan bahasa Indonesia ini seperti benang yang menenun kain indah bernama Indonesia. Benangnya apa? Bahasa Indonesia. Itu dahsyat sekali. Dan anyaman itu yang terjadi, tenun yang terjadi, saya mengistilahkan tenun kebangsaan, warna-warni karena bahasa yang bervariasi. Itu dahsyat. Dan ini kita ingat karena baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Sumpah Pemuda. Ada 3 butir sumpah itu. Betul kan 3 butir ya sumpahnya? Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bukan satu bahasa Indonesia ya. Satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ini bukan hanya bahasa bersama, tapi bahasa persatuan. Dan ketika bahasa persatuan itu disepakati, sebenarnya penggunanya secara komposisi di bangsa kita, paling besar bahasa apa yang paling banyak digunakan Nusantara? Jawa. Kedua, Sunda, Batak, Melayu, Manado, dan seterusnya. Saya selalu membayangkan, Ibu sekalian, gimana ya rasanya tokoh-tokoh muda ini pulang ke kampung halamannya, apalagi yang pengguna bahasanya banyak, menjelaskan bahwa tidak menggunakan bahasa dia. Bayangkan Jong Java, tokohnya pulang ke Jogja, ke Solo, terus ditanyai oleh lingkungannya, kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan? Itu dahsyat. Disitulah kita menyaksikan yang namanya kepentingan kebangsaan
di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Itu dahsyat. Dan menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbahasa Indonesia. Saya ingat kisah tentang Sultan Takdir Ali Shahbana dan dugaan saya generasinya juga begitu. Di sekitar Pasar Senen Jakarta, mereka membuka kios-kios kursus bahasa Indonesia. Orang dari berbagai daerah datang untuk belajar bahasa Indonesia. Karena cirinya menjadi Indonesia adalah berbicara bahasa Indonesia. Hari ini kita semua berbicara tanpa penerjemah. Tapi kalau kita bayangkan 100 tahun yang lalu, di tahun 24, nggak banyak. Nenek saya di Kuningan, beliau itu asli dari Ciamis, menikah dengan orang Cirebon, tinggal di Kuningan. Nenek saya itu sampai akhir hayatnya, kalau menjawab pakai bahasa Sunda. Kalau mendengar bisa bahasa Indonesia, tapi kalau menjawab bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda, tapi dengernya bisa bahasa Indonesia, tapi lidahnya itu lidah Sunda. Lidah Sunda. Dan di keluarga kita juga saya rasa sama. Di rumah pada berbicara bahasa Sunda. Tapi begitu keluar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana menjadi Indonesia itu unik sekali dengan bahasa. Sesuatu yang tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Sehingga saya sering menyebutkan, sekalian, bahwa menjadi Indonesia itu adalah sebagai sebuah persenyawaan. Persenyawaan. Apa itu persenyawaan? Ini bukan fakultas MIPA. Ini bukan MIPA, tapi belajar dikit-dikit kan tahu ya kira-kira. Dulu SMA kan lulus kan? Oh, lulus kan? Lulus. SMA kan ada. Ya SMP lah, SMP. Persenyawaan belajar kan? Ada percampuran, ada persenyawaan. Apa bedanya? Ya, kalau nggak bisa jawab, bolehlah saya kan bahasa, Pak, gitu kan. Apa bedanya persenyawaan dan percampuran? Ya, coba percampuran, persenyawaan. Sama nggak tuh? Berbeda. Apa pembedanya? Sifatnya apa? Kalau yang percampuran, nomor satu, dia tidak menghasilkan entitas baru, ya, dan dia bisa dipisahkan kembali. Gula dicampur sama air, nah, nanti bisa dipisah lagi tuh, ya, percampuran. Tapi kalau persenyawaan, persenyawaan itu terjadi unsur yang berbeda bersatu membentuk unsur baru yang terbuat dari masing-masing unsur. Contohnya H2O. Air itu adalah persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dia membentuk sebuah entitas baru bernama air. Apakah dalam air ada hidrogen? Ya. Apakah dalam air ada oksigen? Ada. Apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air adalah oksigen? Bukan. Itulah Indonesia kita. Bagaimana unsur-unsur ini? Ada Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Manado, Timor, Batak, Aceh. Itu adalah unsur-unsur bersenyawa membentuk entitas baru bernama Indonesia. Unsur pembentuknya banyak. Dan entitas ini ditandai dengan bahasa Indonesia. Lalu dengan mudahnya kita berbolak-balik. Teman-teman berbicara bahasa Indonesia tidak merasa kehilangan kesundaannya. Dan teman-teman berbicara bahasa Sunda tidak merasa kehilangan keindonesiaannya. Dahsyat bukan? Hanya ada di bangsa ini. Di tempat lain kalau berbicara bahasa beda ditanya, Anda kurang ini, kurang itu. Di kita itu sebagai sebuah proses yang alamiah. Di rumah kita ngobrol dengan bahasa Sunda, keluar rumah pakai bahasa Indonesia. Dan itu semua dikerjakan dengan sangat halus, mengalir, tanpa beban. Padahal kalau lihat keberagamannya, menurut catatan, dalam urusan keberagaman, bangsa yang paling banyak bahasanya itu Papua Nugini. Nomor 2, Indonesia. Kita berada di angka 720. Indonesia ini beragam, tapi apakah kita paling beragam? Bukan. Teman-teman nanti Google aja, bangsa mana yang paling beragam. Anda akan ketemu di seluruh dunia, pakai etnisitas dan lain-lain, Indonesia ini rankingnya di bawah 20. Kita bukan bangsa paling beragam secara etnisitas. Banyak bangsa lain yang jauh lebih
beragam. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa keunikan Indonesia, bangsa ini bukan pada beragamnya, bukan pada binekanya. Ini kalimat ini. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika ini apa kalimat, satu kalimat ini yang kata terpentingnya di situ? Tunggal. Bineka, kita bukan paling bineka di dunia. Ada 20 lebih bangsa yang lebih bineka dari kita. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, di sini ada persatuan. Di sini ada kebersamaan. Dan apa tenun ikat benang yang merajut namanya bahasa Indonesia. Itu pemersatu luar biasa. Pemersatu luar biasa di mana saja, kapan saja. Dan yang menarik, kesepakatan bahasa ini bukan perintah negara. Negaranya belum ada, bangsanya sudah sepakat punya bahasa bersama. Hanya Indonesia. 17 tahun sebelum ada negara, kita sudah menyepakati bahasa. Nggak ada keterpaksaan. Tidak ada kemudian kami menolak, nggak ada. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Ini adalah kesepakatan yang diiringi keikhlasan dari seluruh unsur-unsur yang ada di bangsa kita. Kita kadang-kadang menganggap ini sebagai sesuatu yang simple dan tidak dipikirkan, tidak diapresiasi. Coba kalau kita tidak punya kesepakatan itu. Coba bayangkan nih. Bayangkan ini counterfaktual nih. Misalnya tidak terjadi kesepakatan itu. Bagaimana Pak Indonesia hari ini? Waduh, kalaupun nggak pakai paspor, kita satu negara misalnya, kemana-mana harus penterjemah. Kebayang nggak DPR kita pakai penterjemah? Lo iya kan, itu kan dewan. Nanti anggota DPD dari Jawa Barat pakai bahasa Sunda. DPR dari Jawa Timur ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura. Kebayang nggak sekalian betapa perasaan bersatu itu nggak hadir. India lebih bineka dari kita, lebih beragam. Di DPR-nya bahasanya apa? Bahasa Inggris boleh, bahasa Hindi boleh, bahasa Urdu boleh, bahasa daerah boleh. Apa yang terjadi? Anggota-anggota dewan seringkali menggunakan bahasa daerahnya untuk menunjukkan saya lebih memiliki semangat kedaerahan daripada yang lain. Apa yang terjadi? Berlomba-lomba menunjukkan saya lebih X daripada yang lain. Tapi dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, relax. Teman-teman tahu Uni Eropa? Uni Eropa itu adalah sebuah negara, sebuah federasi. Sebuah negara baru karena paspornya satu, visanya satu, ini sebuah federasi. Ada berapa bangsa yang berkumpul di Uni Eropa? Banyak. Tentulah gitu, banyak. Tanyanya berapa ini gitu. Kalau tidak salah ada 28 bangsa. Pertanyaannya, apa bahasa persatuan mereka? Inggris udah keluar namanya Brexit. Brexit. Inggris sudah nggak lagi bagian dari Uni Eropa. Jadi bahasa persatuan mereka apa? Masing-masing negara. Kira-kira apa? Bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Artinya apa? Dalam setiap persidangan di bagian belakang tuh banyak box. Box itu isinya penterjemah. Dalam semua dokumen yang disepakati diterjemahkan dalam 23 bahasa. Banyak sekali lost in translation. Dan yang pasti tidak mungkin punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena nggak mungkin komandan semua pasukan pakai penterjemah. Nah iya dong. Bener nggak Mas Rian? Gimana? Nah, ini sederhana sekali. Bagaimana bahasa, karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa di dalam konteks Indonesia, persatuan yang kita miliki itu pondasinya dibangun dengan bahasa. Kemana saja, di mana saja. Bahkan saya beberapa kali merasakan fenomena unik. Ini anekdotal, peristiwa kecil, tapi buat saya ini rasanya seperti pengingat betapa bahasa Indonesia itu luar biasa. Teman-teman, adik-adik kenal Taman Mini Indonesia Indah ya? Itu Taman Mini itu pengunjungnya kebanyakan dari daerah. Orang Jakarta sendiri malah jarang ke Taman Mini. Bener nggak? Coba nih orang Jakarta siapa yang ke Taman Mini nih? Nggak ada. Nah, keluarga kami itu termasuk yang sering ke Taman Mini. Ini anomali kita ini. Ya, anak-anak itu ketika anak-anak masih kecil, saya sering ajak ke Taman Mini. Tapi daripada keliling Indonesia jauh-jauh kan, saya ajak ke Taman Mini supaya mereka lihat berbagai tempat itu. Nah, ketika kami lihat berhenti istirahat ke tempat soto, bakso kan ada tempat-tempat kafe-kafe itu. Kami ketemu dengan rombongan dari berbagai daerah.
Itu tiap-tiap meja ngobrolnya bahasanya beda-beda. Tergantung rombongan dari daerah mana, betul kan? Tapi saat pesan menu, mereka semua pesan dengan bahasa Indonesia. Itu tuh kayak luar biasa nih, tiap-tiap rombongan. Karena kalau ke Taman Mini biasanya rombongan dari mana-mana tuh, bahasanya beda-beda. Begitu pesan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ikatan kebangsaan yang dahsyat. Karenanya, bahasa Indonesia ini harus dikembangkan. Karena dia memiliki efek pada kekuatan pemersatu. Dan pengembangan itu salah satunya adalah dengan sastra. Sastra ini kan berfungsi sebagai cermin yang memantulkan identitas nasional kita. Lewat cerita, lewat puisi, esai, kita mengeksplorasi kompleksitas pengalaman manusia. Kita mengembangkan empati, kita mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan tradisi sastra di bangsa kita ini luar biasa kaya. Dari karya-karya klasik sampai suara-suara kontemporer. Ini semua kalau bisa dibayangkan itu seperti menawarkan pandangan panoramik tentang perjalanan bangsa kita selama ini. Apa saya menggunakan istilah panoramik? Kita belum ketemu, nanti mudah-mudahan ada bahasa kita. Kenapa panoramik? Karena itu kalau lensa itu seperti dibuka bukan hanya 0,5, 0,3. Jadi layarnya luas sekali, menangkap semua. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk kita melestarikan ingatan kolektif kita, merayakan kemenangan kita, membantu kita bergulat dengan tantangan. Dan ketika kita mempelajari sastra Indonesia, kita tidak hanya membaca kata-kata di halaman, tapi kita terlibat dengan dialog masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu.